Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Saya Alfi Ulfiani Soero, NIM 18080560039 akan sedikit menyampaikan mengenai materi tersebut. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear itu sama halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawarannya. Bisa dilihat dalam grafik yang seperti disebutkan sebelumnya. Keseimbangan pasar terdapat pada perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linear. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Seperti bisa diperhatikan dalam contoh, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat, sedangkan penawarannya QS sama dengan min 8 plus 2 P kuadrat. Pertanyaannya, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Selanjutnya dapat diselesaikan dengan rumus keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS, dan dimasukkan yang sudah diketahui tadi lalu dioperasikan, maka ditemukan PE sama dengan 3 dan QE nya sama dengan 10. Jika misalnya terdapat barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawarannya sesudah pengenaan pajak akan berubah, yaitu menjadi Q aksen S sama dengan min 8 plus 2 dikali P min 1 kuadrat, maka ditemukan persamaan menjadi min 6 min 4P min 2P kuadrat. Dan selanjutnya disubstitusikan ke dalam persamaan keseimbangan pasar yang baru, maka akan ditemukan persamaannya menjadi 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Selanjutnya dengan rumus ABC diperoleh P1 3,63 dan P2 sama dengan min 2,30. P2 tidak bisa dipakai karena bernilai negatif dan itu merupakan irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan QD atau QS aksen, diperoleh Q sama dengan 5,82. Jadi dengan ajarnya pajak, maka diketahui PE aksen sama dengan 3,63 dan QE aksen sama dengan 5,82. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. Dengan rumus sebagai berikut sudah dicantumkan, maka ditemukan tanggungan konsumen itu 0,63, tanggungan produsen itu 0,37, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah itu 5,82.